Atau bolehkah aku sekedar sayang padamu? Maka maafkan jika aku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Kembali lagi di Ngopi, ngobrol pakai isu. Saat ini saya sudah kedatangan tamu baru nih di studio, yaitu Fania Hamada ya, Kepala Departemen Lingkungan Hidup BEM UI. Fania Hamada ini atau yang lebih akrab disapa Panyo ya, Panyo akan bersama-sama dengan saya nih ngobrol soal penggunaan styrofoam di tingkat mahasiswa nih. Nah, sekarang saya pernah dengar nih bahwa di BEM UI katanya punya program kerja yang membahas tentang itu ya, tentang pembatasan penggunaan styrofoam. Mungkin boleh cerita dulu, Panyo. Oke, jadi kalau di Departemen Lingkungan Hidup sendiri memang program-program kerjanya terkait dengan kesuksesan untuk mendorong SK Green Campus. Nah, salah satunya kan styrofoam. Jadi kita fokus bergerak untuk styrofoam ini di masalah advokasi dan campaign. Advokasi itu kita berusaha bagaimana caranya agar lebih banyak kantin lagi yang bebas dari styrofoam. Dan campaign itu kita berusaha untuk mengedukasi mahasiswa bahwa sebenarnya styrofoam ini tidak baik untuk bungkus makanan. Oh begitu. Bentuk-bentuk programnya gitu boleh disebutkan nggak, misalnya apa gitu acaranya? Jadi kita sebenarnya kalau ini bukan ke acara ya. Jadi kita melakukan assessment gitu untuk tahu seberapa banyak sih mahasiswa yang sudah peduli akan isu ini. Nah, dari hasilnya itu dari 500 yang menjawab, 80% sudah setuju bahwa kantin di UI ini harus bebas styrofoam seperti itu. Kemudian hasilnya kami advokasikan ke pemangku kebijakan terkait. Nah, itu. Kemudian kalau kampanyenya itu kita biasanya menyebar poster-poster ya tentang bahaya menggunakan styrofoam dan kenapa ini tidak dapat digunakan untuk bungkus makanan dan minuman. Seperti itu. Terus kemudian juga kalau di BEM UI sendiri ada SOP yang mengatur tentang styrofoam. Jadi anak-anak BEM UI dan acara-acara di bawah BEM UI sama sekali tidak boleh menggunakan styrofoam. Sama sekali? Sama sekali. Kalau ketahuan menggunakan styrofoam itu akan didenda. Didenda? Iya. Mungkin saya nggak usah tanya ya dendanya berapa ya. Oke, berarti untuk tadi misalnya ada SOP untuk tidak menggunakan styrofoam di BEM UI dan juga program kerja yang sudah dirancang, itu berarti semua ada relasinya ya dengan regulasi tentang penggunaan styrofoam itu. Iya. Jadi mengacu lagi pada tadi kita mendorong untuk pengimplementasian SK Green Campus tersebut. SK Green Campus ya, yang 2011 tadi itu ya? Iya. Oh itu, baik. Oke, jadi untuk program ini ya, program macam-macam tadi untuk pembatasan penggunaan styrofoam, sebetulnya siapa saja sih yang terlibat? Apakah hanya BEM UI saja atau mungkin ada pihak-pihak lain yang terlibat? Jadi kalau untuk masalah styrofoam sendiri itu yang terlibat selain dari BEM UI, dari pemangku kebijakan di UI, tingkat UI juga ya, yaitu K3L dan Direktorat Fasilitas di UI, kemudian juga BEM Fakultas. Nah, masalahnya di BEM Fakultas itu beberapa yang mengangkat isu lingkungan ini seperti BEM FIB. Jadi memang BEM FIB kebetulan tahun ini juga concern terhadap styrofoam dan FIB itu tahun ini bebas dari styrofoam kantinnya. Tahun ini sudah bebas dari styrofoam ya, berarti masih menunggu kantin-kantin dari fakultas lain untuk juga bebas dari styrofoam. Nah kalau gitu boleh tahu ini programnya apakah juga diluncurkan pada tahun yang sama dengan regulasi tadi? SK Green Campus atau? Jadi kalau program tentang styrofoam sendiri sudah ada sejak tahun 2012. Oh jadi setahun setelah ya? Iya, setahun setelahnya. Oke, dan setelah sudah berjalan 3 tahun ya berarti ya, 3 tahun ini sudah kelihatan belum hasilnya? Jadi kita mencoba ini proses yang lumayan panjang sih. Jadi kalau di UI sendiri kantin yang bebas styrofoam itu ada 3 ya, FKM, kemudian FIB, dan Fakultas Teknik. Seperti itu. Jadi ke depannya nih kita berusaha lagi untuk semakin banyak lagi kantin-kantin yang bebas dari styrofoam. Oke. Jadi mungkin bisa memberikan kita heads up dulu ya, atau gambaran nanti nih ke depannya demi membebaskan kantin-kantin seluruh fakultas UI dari styrofoam untuk pembungkus makanan atau minuman, apa yang akan dikerjakan oleh BEM UI mungkin generasi-generasi selanjutnya? Iya, jadi kemarin kita baru audiensi ke rektorat ya untuk terkait regulasi ini. Jadi nanti akan ada surat edaran resmi untuk manajer fasilitas di fakultas-fakultas tentang himbauan untuk
kantin-kantinnya tidak lagi menggunakan styrofoam. Nah, nanti kita mencoba untuk menyebarkan itu ke fakultas dan melobi fakultasnya agar gimana caranya nih tidak lagi menggunakan styrofoam gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Nyo sudah berbagi Iya. dengan saya dan dengan sobat-sobat TVUI semua di Ngopi. Ya, semoga perbincangan yang sudah kita lakukan tadi, semua obrolan tentang styrofoam ini bisa bermanfaat untuk sobat TVUI semua dan juga bisa menjadi inspirasi ya untuk kedepannya. Kurangi penggunaan styrofoam untuk bungkus makanan dan juga minuman supaya kita semua bisa hidup dengan lebih sehat. Baiklah, sampai ketemu lagi dengan saya Langit Rinesti di episode Ngopi yang selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang tidak kalah seru dan isu-isu yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa lagi di Ngopi, ngobrol pakai isu. Dadah. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah aku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku,